يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin al-hadirat jamaah Masjid Al-Jihad Setiabudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak yang belum berniat i'tikaf, niat dalam hati, aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Hari ini saya akan membahas salah satu dari kaidah dalam ilmu fikih. Kaidah dalam ilmu fikih. Kaidah itu sama dengan rumus kalau dalam ilmu matematika. Jadi dalam hukum fikih juga ada banyak rumusnya. Salah satu rumus adalah ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu. Yang haram diambil maka haram diberikan. Yang haram diambil maka haram diberikan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan banyak di antara umat yang belum paham terkait dengan hukum mengambil dan memberi. Contoh, saya kasih contoh misalnya, kita kalau terlambat bayar listrik lewat waktunya kena denda atas tagihan, atas terlambat bayar tagihan itu riba hukumnya. Denda karena terlambat bayar tagihan itu riba hukumnya. Ustaz, kan yang makannya bukan aneh yang makan denda tadi, PLN, ente yang ngasih sama dosanya. Jadi jangan sampai terlambat bayar tagihan listrik, tagihan telepon ya, tagihan cicilan, semuanya kalau terlambat kena denda, riba hukumnya. Walaupun yang makan denda tadi mereka, tapi kita yang ngasih dosanya sama-sama berdosa. Kita ngutang di bank, ngutangnya berapa? 10 juta, bayarnya 12 juta, riba hukumnya. Tapi Ustaz, 2 juta itu bukan Anda yang makan, bank yang makannya. Walaupun bank yang makan, ente yang ngasih, dosanya sama. Yang haram diambil, haram diberikan. Ente ngasih tambahan, hutang 10 juta, bayar 12 juta, itu riba. Banknya makan riba, ente sama saja dosanya. Sama aja dengan makan riba. Kenapa? Karena ente yang ngasih. Contoh yang lain lagi, misalnya ada seorang pengusaha di Semarang, dia itu biasa jual alat kebutuhan TNI, tentara. Dia biasa jual perangkat yang dibutuhkan oleh tentara, termasuk baju tentara. Ustaz, ini tentara kalau beli ya, kalau belanja ke toko saya selalu minta kwitansinya dinaikkan. Ya, belanjaan berapa? 10 juta. Tulis 12 juta katanya. Dosa enggak Ustaz? Dosa. Lo yang makan 2 juta itu bukan aneh Ustaz, kan mereka yang makan, ente yang ngasih.
ente yang ngasih dosanya sama, kita yang ngasih dosanya sama, walaupun yang makan mereka, ya. Jadi walaupun yang makan mereka, ente yang ngasih sama. Haram diberikan. Pakai ini aja kali ya. Ini macet-macet. Haram diberikan, maka haram diambil, maka haram dikasihkan. Jadi nggak boleh kita memberikan yang seperti ini. Tapi Ustaz yang makan bukan kita, mereka yang makan. Ane cuma nulis 12 juta gitu kan, harusnya belanjanya kan 10 juta. Berarti 2 juta akan diambil sama dia. Yang 2 juta akan diambil sama dia. Dia ngambil nggak boleh, itu yang ngasih nggak boleh juga. Sama aja. Ada lagi kemarin yang nanya begini, Ustaz, Ana tulis 12 juta gitu kan ya. Terus 2 juta aneh kasihkan ke dia. Nih 2 juta buat ente. Nggak boleh juga. Sama. Lah dia cuman disuruh beliin. Orang yang disuruh beliin nggak boleh ngambil apapun tanpa sepengetahuan yang nyuruh beli. Yang disuruh beliin nggak boleh ngambil apapun tanpa sepengetahuan yang nyuruh beli. Jadi kalau saya suruh beli makan malam, nih Mas tolong beliin saya makan malam 50.000. Nih saya kasih uang 50.000. Ternyata makan malamnya atau nasi kotak yang dia beliin 30.000. Boleh nggak dia bilang 50.000? Nggak boleh. Kalau dia mau minta 20.000, dia minta sama saya karena saya punya uang 50.000 itu. Jadi kalau itu adalah instansi pemerintah, minta sama pemerintah itu sisanya. Nggak boleh dia ambil. Yang ngambil dosa, yang ngasih dosa juga. Yang ngasih dosa juga. Ustadz, kadangkala kata bos, udah ambil aja. Kan anggarannya memang 12 juta. Ya, ente belanja 10 juta, 2 juta udah ambil aja. Yang penting tulisnya 12 juta. Ente yang nyuruh mereka, sama dosanya. Sama dosanya. Dia nggak boleh ngambil, ente nggak boleh ngasih juga, nggak boleh. Jadi kalau laporannya harus sesuai dengan real belanjanya berapa. Nggak boleh ngambil keuntungan sama sekali. Nggak boleh ngambil, nggak boleh kita ngasih juga. Nggak boleh kita ngambil korupsi, nggak boleh kita ngasih korupsi. Jadi kita nggak boleh ngambil keuntungan kalau disuruh belanja. Ya berapa belanjanya itulah yang dilaporkan. Nggak boleh kita ngambil keuntungan sedikit pun. Kalau ada keuntungan yang kita ambil, maka kita sudah ngambil uang haram. Ngambil uang haram, ya. Ada rumah dijual, ya, rumah dijual harganya 1 M, 1 miliar, gitu kan? Pak, berapa rumahnya mau dijual? 1 miliar. Udah deh, saya jualin ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, harganya berapa? 1 M, 1 M. Dia jualin berapa? 1,2. Dia jualin 1,2. Rumah orang lain 1 M harganya, tapi dia jualin 1,2. Boleh nggak? Boleh. Tapi harus ngomong sama pemiliknya. Pak, mohon maaf, Anda jualin 1,2. Oh iya, 1,2. 200 jutanya Anda mau minta. Oh iya, ambil aja. Boleh. Oh iya, 200 jutanya 100 buat itu, 100 buat saya. Hanya dia mau bilang begitu. Karena yang punya adalah dia, bukan kita. Kita cuma jualin, tanpa ada rumah itu kita nggak dapat untung sama sekali. Jadi harus minta izin kepada pemiliknya. Jadi nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang, ya, nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang lain. Kalau ada yang jual rumah sama kita, ya kita beli, Pak, kata calonnya, gitu kan, Pak, ini rumah punya si A. Nanti sama si A bilang Bapak belinya 1 M, 200 jutanya kasih ke saya, nggak boleh. Ya maaf, Bapak bukan pemilik rumah, bukan. Kalau gitu Anda mau minta izin dulu sama dia mau ngasih inti 200 juta. Nggak boleh saya ngasih tanpa izin sepemiliknya, karena pemiliknya yang berhak tahu berapa harga rumah itu dijual. Nggak boleh kita ngasih. Kalau kita ngasih di belakang sama aja ngasih uang haram. Kita yang ngasih dosa juga. Kenapa? Ma hurrima akhdhu hurrima i'ta'uhu. Yang nggak boleh diambil maka nggak boleh dikasihkan. Nggak boleh dikasihkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, mohon maaf, ya, sama pemiliknya Bapak bilang belinya 1 M ya, nanti lebihnya kasih ke Anda aja langsung. Nggak boleh. Maaf Pak, nanti saya dulu ngomong sama dia. Ngomong sama dia, ya. Dia yang berhak ngizinkan. Ya, dia yang berhak ngizinkan. Kalau dia nggak ngizinkan, tidak boleh.
Jadi Ustaz, kalau kita jual di rumah orang, untungnya dari mana? Ya dari dia. Pak, ini rumah berapa dijual? 1 M. Boleh saya naikin harganya? Oh, nggak boleh. Terus saya dapat apa? Nanti kamu dapatnya adalah 5% dari harga jual. Oh, berarti kita cuma berhak dapat 5% dari harga jual. Harga jual berapa? 1 M. Dinaikin boleh nggak? Nggak boleh, kata pemiliknya. Nggak boleh ya nggak boleh, gitu kan? Kecuali kalau kata pemiliknya, ya udah 1 M, lebihnya buat ente, baru boleh, ya. Jadi kalau ada yang jual rumah sama kita, dia mau minta sesuatu, ya, di luar sepengetahuan pemilik rumah, maka haram kita kasih ke dia. Haram kita kasih ke dia. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang dia tidak berhak dapatnya. Nggak berhak dapatnya. Ya, harus sepengetahuan pemilik rumah. Kita nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang. Nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang. Jadi apa yang nggak boleh diambil, nggak boleh dikasihkan. Nggak boleh dikasihkan. Kaidah fikih ini diambil dari banyak sekali dalil, baik ayat Quran maupun hadis. Dari Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan permusuhan, dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu di dalam dosa dan permusuhan. Jadi Allah perintahkan kita bantu-membantu dalam kebaikan. Kita membantu orang berbuat baik, kita dapat pahala yang sama. Kita membantu orang bertakwa, kita dapat pahala yang sama, gitu kan? Begitu juga kita membantu orang berbuat dosa, kita dapat dosa yang sama. Kita membantu orang berbuat dosa, dapat dosa yang sama. Ya, jadi nggak boleh kita membantu orang berbuat dosa. Kita punya hotel misalnya, kita punya hotel. Setiap orang yang nginep di hotel itu laki perempuan, tidak kita periksa dia suami istri atau bukan, dosa hukumnya. Kalau mereka bukan suami istri. Jadi ada kewajiban. Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu suami istri, iya, buktinya mana? Buku nikahnya, gitu kan? Kalau kita izinkan mereka masuk tanpa kita cek, ternyata mereka bukan suami istri, kita dapat dosa berzina sama. Kenapa? Bapak kasih fasilitas orang berzina berarti. Ya, dapat fasilitas, kasih fasilitas orang berzina, maka kita dapat pahala dapat dosa berzina juga. Sama. Ya, jadi nggak boleh kita diamkan. Kalau kita punya hotel ada tanggung jawab. Laki perempuan datang, mohon maaf, suami istri bukan. Ya, buktinya mana? Kalau nggak ada bukti suami istri berarti kamarnya berbeda. Ya, harus dicek, jangan sampai mereka pindah kamar termalu, gitu kan? Karena kita sudah ngasih fasilitas ya, yang kita ngasih fasilitas orang berbuat maksiat, kita dapat dosa yang sama. Jadi siapa yang membantu dalam dosa dan permusuhan, maka dia dapat dosa yang sama. Dosa yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, kata Allah. Jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah. Enggak boleh kita makan harta orang lain secara tidak sah. Harus dengan transaksi dan dengan sebab yang dibolehkan. Wa tudlu biha ilal hukami. Jangan mau nyogok hakim. Enggak boleh nyogok hakim juga. Kita nyogok hakim enggak boleh. Ya, hakim makan haram, kita yang ngasih haram juga sama. Kita yang nggak boleh nyogok hakim untuk bisa mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, sementara kalian menyadari bahwa itu bukan harta kalian, kata Allah. Jadi nggak boleh kita nyogok hakim. Nyogok hukumnya berdosa. Nerima sogokan berdosa, yang ngasih sogokan berdosa juga. Ya, yang nerima sogokan berdosa, yang ngasih sogokan berdosa juga. Sekarang sebentar lagi mau pilpres, mau pemilu. Ya, siapapun yang ngasih duit ya untuk supaya dipilih, maka dia nyogok. Gak boleh diambil uangnya. Gak boleh, haram hukumnya diambil. Haram hukumnya diambil. Kenapa? Kalau kita ambil berarti kita nerima sogokan. Nerima sogokan haram hukumnya. Yang ngasih haram, yang ambil haram juga. Gak boleh. Gak boleh diambil. Ustaz, kalau uangnya masukin celengan masjid boleh gak? Boleh. Karena masjid gak bisa disogok. Emang masjid bisa disogok? Kan masjid bukan peserta pemilu, bukan. Masukin jalan, ambil, masukin jalan masjid, boleh. Enggak salah itu, enggak, ya.
Karena masjid nggak bisa disogok, ente yang bisa disogok. Ente jangan ngambil, jangan makan. Tapi kalau masukin silakan masjid silakan, mau dibangunkan jembatan silakan, mau dibangunkan pagar silakan, mau dibangunkan jalan silakan, mau kasihkan ke orang miskin silakan, nggak masalah. Tapi jangan dikasih tahu siapa yang ngasih. Selama yang menerima tidak tahu siapa yang ngasih, bukan sogokan. Tapi ente yang sudah tahu jangan makan, karena ente tahu siapa yang ngasih. Ya, Pak, mohon maaf, saya capres nomor sekian. Itu nggak boleh, karena ente tahu siapa yang ngasih. Kalau nggak tahu siapa yang ngasih nggak apa-apa, bukan sogokan namanya. Sogokan itu tahu siapa yang ngasih. Saya kalau caleg atau saya capres gitu kan, ya. Kalau saya ngasih dan orang nggak tahu kalau saya capres, nggak apa-apa. Bukan sogokan, ya. Sogokan itu kalau orang tahu, ya. Kan seperti yang ada di grup-grup WhatsApp itu ada ustadz yang ngasih-ngasih tapi di belakangnya ada gambar. Nah, ini tahu siapa yang ngasih berarti. Nggak boleh, ya itu nyogok namanya. Nyogok, ya. Kalau tahu siapa yang ngasih, sogokan. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa, ya. Nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu siapa yang ngasih. Tapi kalau tahu siapa yang ngasih itu sogokan. Karena sogokan itu adalah seorang memberikan sesuatu kepada petugas atau yang berwenang, ya, untuk mendapatkan keuntungan di luar yang sebenarnya, ya, yang tidak seharusnya, mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya, maka itu namanya sogokan. Jadi harus tahu siapa yang ngasih dulu. Kalau yang nggak tahu bukan sogokan. Kalau nggak tahu, ya, Ustadz, kalau dia kasih minyak goreng gimana? Kalau minyak gorengnya ada label gambar orangnya, nggak boleh. Atau tidak ada label gambar orangnya, tapi dia kasih kasih gambar itu pas ngasih ada gambar di belakangnya, itu nggak sama, karena tahu siapa yang ngasih, ya. Jadi Ustaz, kalau ada yang ngasih minyak goreng seperti ini yang ada label gambarnya, jangan dimakan. Ente yang sudah tahu jangan dimakan. Ustaz, kalau saya kasihkan ke orang lain boleh, tapi labelnya dibuang. Yang nggak tahu bukan sogokan, yang tahu sogokan, jangan dimakan, ya. Yang nggak tahu nggak apa-apa, yang nggak tahu, ya, silakan kasih. Ya, saya kasihkan ke orang miskin di jalanan silakan. Mereka nggak tahu, tapi buang labelnya dibuang. Baru dinamakan sogokan kalau dia tahu siapa yang ngasih. Kalau nggak tahu nggak ada masalah, ya. Kalau nggak tahu bukan sogokan namanya, ya, bukan sogokan. Kalau ada capres biasa ngasih-ngasih, ya, orang nggak tahu siapa yang ngasih nggak masalah, ya. Capres ini biasa dermawan, dia bisa ngasih-ngasih gitu kan, ya. Orang nggak tahu kalau dia capres, kalau orang nggak tahu kalau dia caleg, boleh bebas, ya, silakan. Yang nggak boleh itu kalau pakai ngasih tahu, ini caleg, ya, baru, ya, berarti dia mau dapat manfaat di situ, ya, mau dapat manfaat. Atau caleg di Jawa Timur ngasih Jakarta, nggak apa-apa, itu bukan sogokan. Itu nyogok apa sama kita nggak bisa pilih itu juga, ya, nggak masalah, ya. Tapi jangan dikasih tahu sama orang Jawa Timur, jangan. Orang Jawa Timur dikasih tahu jadi sogokan, ya. Karena yang milih mereka orang Jawa Timur, kita bukan yang berwenang, kita bukan yang bertugas, gitu kan. Maka bukan dinamakan sogokan kalau mereka bagi-baginya di Jakarta. Caleg di Jawa Timur bagi-baginya di Jakarta, tidak masalah, ya. Tapi kalau atas nama partai nasional, kalau partai, ya, dimanapun nggak boleh kalau partai, ya. Jadi nggak boleh terima sogokan, nggak boleh ngasih sogokan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang menerima sogokan sama-sama di neraka. Ya, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang nyogok dan orang yang menerima sogokan. Jadi yang menerima sama yang memberi sama-sama berdosa, ya. Jadi nggak boleh nyogok, ya, nggak boleh nyogok, ya. Kalau ada capres yang nyogok, jangan dipilih. Kenapa? Berarti orangnya tidak amanah, ya, tidak amanah, ya. Kenapa? Dia menghalalkan segala cara, ya. Enggak boleh, jangan dipilih, ya. Berarti dia berani berbuat kesalahan, ya.
kesalahan yang tidak dibolehkan secara hukum nasional dan secara agama. Nggak boleh. Jadi jangan dipilih orang seperti itu, ya. Ustaz, minyak gorengnya gimana? Minyak gorengnya silakan dibagikan, tapi labelnya dibuang. Buang labelnya. Kalau ada yang Ustaz, ada yang nanya begini, Ustaz, gimana kalau yang dibagikan itu baju kaos? Ya. Kalau baju kaos nggak masalah, bukan sokongan kalau baju kaos. Ya, karena baju kaos itu alat peraga. Alat peraga kan ada gambarnya. Ada gambar capres, ada gambar caleg, boleh. Sama dengan yang di jalan-jalan itu ada gambar-gambar semua. Sama, cuma ini ditempel di badan ente. Ya, nggak ada masalah. Ya, itu ditempel di pagar ente. Ini ditempel di badan ente, boleh. Itu bukan sokongan. Itu undang-undang KPU boleh kan seperti itu, ya. Boleh kalau baju kaos, karena baju kaos nggak dianggap sokongan, ya, nggak dianggap sokongan. Karena itu adalah alat peraga, termasuk alat peraga untuk kampanye, ya. Alat peraga untuk kampanye seperti apa? Banner yang ditempel, yang dipajang, ya, termasuk baju kaos yang ditaruh di badan. Nah, itu alat peraga, ya. Tapi kalau minyak goreng ada gambarnya, itu sogokan, karena ada nilainya di situ, ya. Karena nggak nempel, minyak gorengnya nggak nempel ke labelnya. Kalau ini baju kaos nempel dengan gambarnya, baju kaos nempel dengan gambarnya. Tapi kalau minyak goreng nggak nempel dengan labelnya, nggak nempel, labelnya bisa dibuang. Tapi kalau baju kaos nggak bisa labelnya dibuang, gambarnya dibuang, nggak bisa, ya. Jadi boleh, nggak termasuk kategori itu sogokan, ya, nggak termasuk kategori sogokan. Tapi kalau ngasih duit sogokan. Kenapa? Karena duit tidak ada gambar capres, nggak ada gambar caleg di situ. Gambarnya Soekarno-Hatta. Kalau yang ada gambarnya caleg kayak baju kaos, alat peraga, sama dengan yang ditempel-tempel, banner yang ada di pagar-pagar itu, ya. Spanduk, sama dengan spanduk, ya. Kalau uang 100.000 bukan alat peraga, karena gambarnya bukan gambar caleg, tapi gambarnya gambar Soekarno-Hatta, ya. Nah, itu sogokan itu, ya. Itu sogokan, nggak boleh. Jadi yang nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita kasihkan ke orang lain, ya. Nggak boleh kita kasihkan ke orang lain. Kadang-kala banyak sekali orang memahami, ya, Ustadz, selama kita nggak makannya nggak apa-apa, nggak boleh, ya. Tidak dibolehkan, ya. Kita nggak boleh ngasih, nggak boleh nerima, ya, nggak boleh nerima sogokan. Kita nggak boleh korupsi, nggak boleh memberikan peluang orang korupsi juga. Kita nggak boleh korupsi, nggak boleh ngasih peluang orang korupsi, ya. Ya, contoh korupsi banyak sekali. Orang yang sedang bertugas, saya sudah pernah nyampaikan sebelumnya. Orang yang sedang bertugas atau menjalankan tugasnya, kalau tugasnya sudah dibayar, nggak boleh kita kasih apapun. Nggak boleh kita kasih apapun. Jadi seorang yang sedang bertugas, ya, nggak boleh kita kasih apapun selama tugasnya sudah dibayar. Selama tugasnya sudah dibayar. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengutus salah seorang sahabat bernama Ibnul Lutbiyah, ya. Jadi seorang Nabi pernah mengutus seorang sahabat bernama Ibnul Lutbiyah untuk memungutin zakat ke rumah-rumah. Lalu dia datang ke rumah-rumah memungutin zakat. Ya, setelah selesai dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan, ini hadiah yang saya dapatkan. Kata Nabi, kalau ente di rumah tidak saya kasih tugas, ente dapat hadiah ini nggak dapat. Ini akan ente pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kenapa? Karena tugasnya sudah dibayar. Orang yang sudah tugasnya sudah dibayar nggak boleh nerima hadiah, nggak boleh nerima hadiah dalam menjalankan tugas. Ya, nggak boleh dia nerima hadiah dalam menjalankan tugas. Ada seorang auditor mengaudit perusahaan, ditugaskan mengaudit perusahaan di Surabaya. Nanti di saat di Surabaya, orang di Surabaya jangan ngasih apapun. Loh, kenapa? Dia ditugaskan dari Jakarta ke Surabaya, udah ada uang jalannya, udah ada uang konsumsinya, udah ada transportasinya, ya, udah ada uang hariannya, ya. Nggak boleh ente kasih apapun. Biarkan dia menjalankan tugas dan dia mendapatkan fasilitas
saat menjalankan tugas. Jangan dikasih apapun. Kalau dikasih, korupsi namanya. Ya, kenapa? Tugasnya sudah dibayar. Tugasnya sudah dibayar. Orang yang sedang menjalankan tugas nggak boleh dikasih apapun kalau tugasnya sudah dibayar. Kecuali tugasnya nggak dibayar baru. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa yang sudah dipekerjakan dan pekerjaannya sudah dibayar, maka di luar bayaran resmi adalah korupsi. Jadi nggak boleh, ya nggak boleh kita ngasih, ya nggak boleh kita ngasih. Ya, ada pasukan oren, banyak kemarin nanya ke saya, Ustaz, pasukan oren boleh nggak kita kasih? Pasukan oren udah digaji. Kalau udah digaji nggak boleh, udah PNS ya, UMR lagi, hah? Kelurahan, ya. Kalau udah digaji nggak boleh dikasih, ya nggak boleh dikasih. Kenapa? Karena dia sudah digaji. Kecuali kalau di dalam transaksinya, di dalam kontraknya itu ada disebutkan dia berhak mendapatkan gaji bulanan, tunjangan-tunjangan, pemberian sukarela dari warga, baru boleh. Kalau enggak maka enggak boleh, ya. Karena kalau dibolehkan nanti dia pilih-pilih. Ini rumah biasa ngasihan ini. Ya, rumah itu jarang kan. Oh, usah diperhatiin dah, ya. Nanti dia pilih-pilih nanti, ya. Jadi nggak boleh kita ngasih kepada petugas yang sedang menjalankan tugas. Ustadz gajinya kecil, gajinya digedein kalau gitu. Jangan ente biarkan dia ngambil dari yang lain, ngambil seseran. Itulah di Indonesia ini kadang-kadang gajinya dikecilin, ya akhirnya orang ngambil seseran. Seseran itu yang nggak sah itu, ya seserannya nggak sah. Jadi nggak boleh kita ngasih kepada orang yang sedang menjalankan tugas. Dia yang terima dosa, kita yang ngasih sama-sama berdosa. Dia yang terima dosa, kita yang ngasih sama-sama berdosa, ya. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya pegawai, kalau bisa di dalam transaksinya itu disebutkan boleh terima hadiah, baru bisa dia terima hadiah. Kalau nggak bisa terima hadiah maka nggak boleh, ya. Jadi saya dosen biasa membimbing skripsi. Itu mahasiswa yang saya bimbing nggak boleh ngasih apapun ke saya. Loh kenapa? Saya sudah ada uang tugasnya, saya sudah ada uang bimbingnya. Nggak boleh saya terima apapun dari siapapun untuk tugas yang sudah saya dibayar. Ya kalau saya ngambil pemberian hadiah maka itu korupsi kata Nabi. Ya. Jadi kita di Indonesia hal yang seperti ini dianggap lumrah. Kalau kita mau bikin apa-apa, ya, mau bikin SIM, ya, mau bikin KTP, mulai dipersulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan seseran orang. Kalau nggak dikasih pelicin, susah, gitu kan? Padahal pelicin itulah yang haram hukumnya. Kita kasih haram, dia ngambil haram. Lapor riba aku, riba ekor, yang haram diambil, maka haram diberikan. Jadi jangan kita ngasih sesuatu yang nggak halal kepada orang lain. Kalau kita kasih sesuatu yang nggak halal dan kita tahu itu nggak halal, maka kita ikut, maka haram juga namanya. Kita sudah melakukan yang diharamkan, ya. Kadang-kala ada minimarket, ada tulisan itu parkir gratis. Kalau parkir gratis, tukang parkir nggak boleh ambil dong. Ya kenapa? Karena itu milik orang yang nulis gratis tadi kan, ya. Jadi nggak boleh ada tukang parkir. Kalau ada yang tukang parkir mau duit, haram hukumnya. Kita kasih haram juga, gitu kan? Loh kenapa? Karena pemiliknya sudah menggratiskan. Lah ini ngambilin uang parkir dari mana? Siapa yang izinkan? Nggak boleh kita ambil manfaat dari tempat orang, dari tanah orang, dari waktu orang, dari tenaga orang, nggak boleh. Ya itu tanah sudah ada pemiliknya dan pemiliknya menggratiskan, maka gratis, nggak boleh dipungut sama sekali, ya. Jadi sudah pungut uang haram, nggak boleh kita jadi tukang parkir di tempat yang mana pemiliknya nggak izinkan untuk ambil, ya, kamu nggak izinkan untuk ambil. Kita kasih haram, dia terima haram juga. Jadi Islam tidak membolehkan memberikan apapun yang kita nggak boleh ambil. Yang nggak boleh diambil di sini nggak boleh dimakan juga. Yang semuanya yang boleh kita makan nggak boleh kita kasihkan, walaupun kepada orang muslim.
kita haram makan babi. Kita nggak boleh kasih babi kepada orang lain, nggak boleh. Tahu-tahu tiba-tiba dapat paket babi guling, gitu kan? Oh kasih tukang aja dah, ya kan dia makan babi, dia kan non muslim, nggak boleh. Haram hukumnya, sama aja dengan itu yang makan, kalau kasihnya. Jadi Ustaz gimana? Ya keluar lah, ya. Kenapa? Karena itu nggak boleh kita makan. Yang nggak boleh kita makan, nggak boleh kita kasihkan. Yang nggak boleh kita lakukan, kita nggak boleh kasih kesempatan orang melakukannya. Sama dengan orang berzina tadi. Kalau kita tahu ada orang berzina, kita diamkan dosa kita. Wajib kita cegah. Ya, yang nggak boleh kita lakukan, kita nggak boleh kasih kesempatan orang melakukan. Jadi nggak boleh kita melakukan yang apa, nggak boleh kita berikan kesempatan orang melakukan yang apa tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang ngirim babi kuning kepada kita, jangan kasihkan kepada orang lain, walaupun non muslim sekalipun. Ya, yang nggak boleh kita makan, kita nggak boleh kasihkan. Ya, yang nggak boleh kita minum, kita nggak boleh kasihkan. Ada minuman keras, udah kasih aja dia. Ya, siapa non muslim? Orang non-muslim haram juga melakukan yang kita lakukan. Ya, orang non-muslim nggak boleh berzina, nggak boleh minum keras, nggak boleh makan babi gitu. Nggak usah, dia kan non-muslim, dia wajib masuk Islam sebenarnya. Cuma dia nggak taat aja. Ya, dia wajib masuk Islam sebenarnya. Wajib masuk Islam dan segala aturan-aturan Islam wajib. Cuma dia nggak taat. Ya, makanya dihukum di akhirat menurut kita. Ya, terserah mereka kami yakini. Ya, jadi bukan berarti orang kalau muslim bebas, enggak. Siapa yang bilang bebas gitu kan ya? Yang haram buat kita, haram buat orang lain. Yang haram kita makan, nggak boleh kita kasihkan kepada orang lain. Jadi ini maksud dari kaidah ini ya. Tapi kita Muhammad SAW bersabda juga, la'anallahu akilan riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang ngasih makan riba. Ada orang mau berhutang, Mas saya mau berhutang, berapa? 5 juta. Oke, Anda kasih 5 juta, bayar 6 juta ya. Kalau dibilang, oh iya ya nggak apa-apa, Anda ikhlas nambahin 1 juta, 5 juta jadi 6 juta Anda bayar, gitu kan? Dosa hukumnya. Kan Ustaz yang makan dia yang 1 juta itu, tapi ente yang ngasih dia. Ya. Jadi kalau berhutang 5 juta, bayarnya harus 5 juta, nggak boleh 6 juta. Kalau itu bayar 6 juta, berarti itu sudah ngasih uang haram, sama aja dengan ente makan haram. Nggak boleh, ya. Walaupun ikhlas sekalipun. Ustaz aneh ikhlas saya nggak boleh. Nggak semua ikhlas itu dibolehkan, ya. Nggak semua ikhlas itu dibolehkan. Orang berzina juga ikhlas juga, ya. Orang berzina ikhlas nggak? Ikhlas juga, tapi ikhlasnya nggak boleh. Ikhlas yang haram nggak boleh hukumnya, ya. Ikhlas itu ngikutin hukumnya. Hukumnya dianjurkan, ikhlasnya dianjurkan. Hukumnya diharamkan, ikhlasnya diharamkan juga, sama aja. Enggak boleh ikhlas untuk hal yang diharamkan, gitu kan? Ya. Membunuh haram hukumnya. Ya membiarkan orang membunuh, kita ada ikhlas dibunuh, enggak boleh. Enggak boleh, sama aja ya. Jadi ya ikhlasnya enggak boleh. Walaupun kita ikhlas, tetap hukumnya enggak boleh. Jadi nggak boleh kita kasih ya, uang haram sama orang lain ya. Jadi kalau berhutang 5 juta, bayarnya 5 juta, nggak boleh 6 juta. Walaupun itu ikhlas, tetap itu nggak boleh ya. Jadi ya terkait dengan kaidah ini. Jadi apa yang haram kita ambil, maka haram kita kasihkan. Ada yang bertanya begini, Ustaz. Tadi saya katakan kalau ada yang ngasih sokongan, uang sokongan, kita boleh kasihkan kepada orang miskin. Boleh kasihkan kepada orang miskin, tapi dengan syarat, ya, jangan dikasih tahu siapa yang kasih. Kalau tidak dikasih tahu siapa yang kasih, bukan sokongan lagi. Dia terima bukan sokongan, tapi kita terima sebagai sokongan karena kita tahu siapa yang kasih. Ya, ada orang, Pak, memang saya kagak Pak, nomor sekian Pak, saya anu Pak kan, ini duit Bapak, supaya Bapak pilih saya. Sokongan buat kita. Dan uangnya saya kasihkan ke orang miskin, boleh. Tapi Bapak jangan kasih tahu. Ini yang kasih calon. Ini sokongan kalau ente kasih tahu. Tapi kalau ente kasih tahu, Pak, nih Pak, buat makan Pak ya, boleh. Ente nggak makan karena ente tahu sokongan. Tapi dia bukan sokongan lagi. Karena dia nggak tahu siapa yang ngasih. Saat sokongan itu harus tahu siapa yang ngasih. Ya. Kalau nggak tahu siapa yang ngasih, gimana mau dapat sokongan dia? Gimana dia mau dapat manfaat? Karena sokongan itu untuk dapat manfaat. Untuk dapat manfaat. Kalau nggak tahu nggak masalah ya.
Jadi ya, makanya tadi saya katakan kalau ada yang ngasih, ya, silakan mau bangunkan pagar masjid, mau dimasukin jalan masjid silakan, bukan sokongan kalau untuk jalan masjid, karena masjid nggak milih nanti, ya, pas pemilu, karena masjid nggak milih, ya. Tapi jangan kasih tahu kepada pengurus masjid ini ada sokongan dari nggak boleh, jangan kasih tahu. Jangan sampai ada mereka pilih gara-gara baca pemberitannya, ya. Jadi masukin jalan ke masjid, jangan ada yang kasih tahu bahwa itu pemberian siapa, ya, biar uangnya hilang, ya. Tapi dibuang juga jangan, ya, dibuang jangan mubazir, ya. Sama dengan minyak goreng tadi, minyak goreng ini jangan dibuang, tapi dikasihkan kepada orang lain, karena kita udah tahu siapa yang ngasih, kasihkan ke orang lain, labelnya dibuang. Saat udah gak ketahuan siapa yang ngasih, bukan sokongan lagi, bukan sokongan lagi, ya. Tapi kalau kita masih dengan labelnya, dapat minyak goreng, ada label capres gitu kan, langsung kita kasihkan kepada orang miskin. Pak, ini Pak ada apa minyak goreng dari siapa nih, ya? Kalau itu sokongan namanya. Dia terima sokongan, ini kasih sokongan juga namanya. Itu yang kasih sokongan, walaupun bukan itu yang nyogok, tapi itu yang nyampaikan. Itu yang nyampaikan kepada dia sebagai sokongan, itu yang berdosa. Tapi kalau itu nggak makan, ketika itu kepada fakir miskin, label jadi Allah wabarakatuh. Silakan ke Pak jemaah yang mau bertanya, silakan. Bisa berkaitan sama ini yang di Indonesia tuh sudah menjadi